Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 kelas psikologi PA dari Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Di sini kita akan menjelaskan tentang identifikasi nilai Pancasila dalam kasus korupsi di Indonesia. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Aris Maulana Fikri Abriawan dengan NIM 020, kemudian teman saya Fauzia Janatu Zahra dengan NIM 038, kemudian Muhammad Rafli Saputra dengan NIM 050, dan juga I Gusti Bagus C. Saputra dengan NIM 057. Oke, langsung saja masuk ke materi. Yang pertama adalah analisa kasus. Kasus Surya Darmadi yang telah diduga melakukan beberapa kasus korupsi. Di antaranya, pertama, kasus dugaan suap terkait pengajuan revisi alih fungsi hutan di Riau tahun 2014. Yang kedua, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penyerobotan lahan seluas 37.095 hektar di wilayah Riau. Yang ketiga, disebut melakukan tindakan pidana bersama-sama dengan Bupati Indragiri Hulu. Dan yang terakhir, Surya Darmadi juga dijerat dengan pasal tindak pidana pencucian uang. Oke, sekarang kita melihat dari analisis mikro ya. Dari kasus korupsi Surya Darmadi, PT Palma melakukan kesepakatan dengan Bupati Indragiri Hulu untuk mempermudah dan memuluskan perizinan kegiatan usaha budidaya perkebunan kelapa sawit dan kegiatan usaha pengolahan kelapa sawit. Perizinan itu berada di lahan kawasan hutan, yakni di hutan produksi yang dapat dikonsesi, hutan penggunaan lainnya, maupun hutan produksi terbatas di Kabupaten Indragiri Hulu. Perbuatan itu mengakibatkan hilangnya hak-hak masyarakat daerah Kabupaten Indragiri Hulu untuk memperoleh mata pencaharian dan hasil hutan tersebut. Berikutnya adalah analisis makro. Dilihat dari analisis makro dari kasus Surya Darmadi ini, berdasarkan hasil perhitungan ahli, hal ini menimbulkan kerugian keuangan negara dan perekonomian negara dengan estimasi kerugian kurang lebih sebesar 78 triliun. Jika kita analisis kasus tersebut berdasarkan Pancasila, maka kasus Surya Darmadi ini melanggar sila kedua. Karena apa? Dari kasus ini Surya Darmadi tidak mencerminkan sila kedua karena telah melakukan tindakan yang memperlakukan kedudukan sebagai tempat untuk mendapatkan hal yang diinginkan demi kebahagiaannya sendiri dan juga membuat orang lain menjadi rugi. Selanjutnya kita akan membahas tentang kasus korupsi PT Asabri. Kasus korupsi PT Asabri telah menyeret sejumlah nama besar di pasar modal. Skandal korupsi tersebut diduga telah merugikan negara hingga 23 triliun rupiah. Jumlah ini terbilang lebih banyak dibanding dengan kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya periode 2003 sampai 2018. Berdasarkan hitungan BPK mencapai 16,8 triliun. Dari jumlah 16,8 triliun ini terdiri dari kerugian investasi di saham dan sebesar 4,65 triliun dan reksadana sebesar 12,16 triliun. Meskipun merupakan dua kasus yang berbeda dari kasus PT Asabri dengan kasus Jiwasraya ini, temuan pihak berwenang menyebutkan bahwa sejumlah nama terseret dalam dua mega skandal tersebut. Misalnya Beni Joko Saputro Bencok merupakan Direktur Utama PT Hansen Internasional dan juga Heru Hidayat merupakan Komisaris Utama PT Prada Alam Mineral. Keduanya juga ditetapkan sebagai tersangka di kasus PT Asabri.
pada kasus dugaan korupsi PT Asabri ini bisa jadi disebabkan karena perusahaan pengolahan dana pensiun TNI dan Polri terkait manipulasi investasi dengan melibatkan pihak-pihak yang bukan merupakan manajer investasi dan tidak menggunakan analisis dalam penempatan dananya. Hal ini juga merugikan dari pihak pensiunan TNI dan juga pihak Asabrinya sendiri. Untuk itu kita sebagai negara juga dirugikan sebesar 26 triliun tadi. Dan selanjutnya analisis terhadap nilai-nilai Pancasila. Dalam kasus ini telah melanggar dari sila keempat, yaitu yang menyampaikan pesan bahwa pemberantasan korupsi harus dilakukan dengan penuh hikmat dan kebijaksanaan. Tidak bisa secara sporadis dan orang per orang, yang dimana PT Asabri ini tidak amanah kepada masyarakat, khususnya para pensiunan TNI maupun Polri. Dan kasus ini juga tidak mencerminkan nilai sila kelima, yang dimana sila kelima memiliki esensi bahwa penolakan terhadap korupsi merupakan tindakan untuk memperoleh keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, di sini saya akan membahas tentang kasus yang ketiga, yaitu kasus yang dilakukan oleh PT Jiwasraya. Permasalahan dari PT Jiwasraya dimulai dari manipulasi laporan keuangan. Proses rekayasa laporan keuangan Jiwasraya telah dilakukan lebih dari 1 dekade. Pada tahun 2006, laporan keuangan menunjukkan nilai ekuitas Jiwasraya negatif dengan jumlah 3,29 triliun karena aset yang dimiliki jauh lebih kecil dibandingkan dengan kewajiban. Oleh karenanya, BPK memberikan opini disclaimer untuk laporan keuangan pada tahun 2006 dan juga 2007. Karena penyajian informasi cadangan tidak dapat diyakini kebenarannya. Kemudian, pada tahun 2015, OJK melakukan pemeriksaan langsung terhadap Jiwasraya dengan aspek pemeriksaan investasi dan pertanggungan. Kemudian, audit BPK di tahun 2015 menunjukkan terdapat dugaan penyalahgunaan wewenang Jiwasraya dan laporan aset investasi keuangan yang overstate dan kewajiban yang understate. Kemudian pada Mei 2018 terjadi pergantian direksi. Setelah itu direksi baru melaporkan terdapat kejanggalan laporan keuangan kepada Kementerian BUMN. Hasil audit KAP atas laporan keuangan Jiwasraya pada tahun 2017 antara lain mengoreksi laporan keuangan interim yang semula mencatatkan laba 2,4 triliun menjadi 428 miliar. Oke, yang ketiga, analisa mikro dan makro dari PT Jiwasraya. Dalam kasus korupsi yang dilakukan oleh Jiwasraya, berdampak pada aktivitas kantor yang menjadi terhambat karena penyelewengan dana, yang membuat direksi baru kebingungan dalam mengatur keuangan di dalam kantor tersebut. Kemudian di analisa mikro ini, kasus yang dilakukan oleh PT Jiwasraya ini berdampak besar bagi negara, yang mencapai total kerugian sampai beberapa triliun dan membuat utang negara menjadi banyak pula. Oke, yang ketiga, analisa mikro dan makro dari PT Jiwasraya. Dalam kasus korupsi yang dilakukan oleh Jiwasraya, berdampak pada aktivitas kantor yang menjadi terhambat karena penyelewengan dana, yang membuat direksi baru kebingungan dalam mengatur keuangan di dalam kantor tersebut. Kemudian di analisa mikro ini, kasus yang dilakukan oleh PT Jiwasraya ini berdampak besar bagi negara, yang mencapai total kerugian sampai beberapa triliun dan membuat utang negara menjadi banyak pula. Oke, masuk ke materi selanjutnya, yaitu tentang analisa kasus korupsi terhadap nilai-nilai Pancasila. Analisa ini dimulai dari sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Jika kita melakukan tindakan korupsi, berarti sama saja kita telah membohongi Tuhan kita. Kemudian masuk ke sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini memiliki makna untuk memperlakukan sesama manusia
sebagaimana mestinya dan melakukan tindakan yang benar, bermartabat, adil terhadap sesama manusia, sebagaimana mestinya. Dengan melakukan kasus korupsi, berarti sama saja kita telah melanggar sila kedua ini, karena telah melakukan tindakan yang memperlakukan kekuasaan dan kedudukan sebagai tempat untuk mendapatkan hal yang diinginkan demi kebahagiaan diri sendiri, atau bisa dibilang egois ya, dan juga membuat orang lain menjadi rugi karena tindakan korupsi tersebut. Kemudian sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia, yang memiliki makna bahwa kedudukan masyarakat itu sama di depan mata hukum, tanpa membeda-bedakan serta mendapat perlakuan yang sama di depan hukum, sehingga dengan melakukan korupsi berarti sama saja telah melanggar sila ini. Korupsi merupakan tindakan yang dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat, sehingga hal tersebut akan membuat masyarakat merasa menjadi terintimidasi dan tidak peduli bagi terhadap tindakan yang telah dilakukan oleh pemerintah. Lama-kelamaan, hal ini akan membuat Indonesia menjadi tidak harmonis. Sama seperti yang terjadi saat sekarang ini. Kasus korupsi pun tidak bisa berkurang, malah semakin bertambah karena manusia juga membutuhkan uang ya. Jadi di masa sekarang itu kalau kita membutuhkan apa-apa itu harus dengan uang. Jadi apa-apa tentang uang. Kemudian lanjut ke materi lagi. Di sila keempat ini yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Dengan melakukan tindakan korupsi berarti kita juga telah melanggar sila keempat ini. Karena sila keempat ini mengandung makna untuk bermusyawarah dalam melakukan dan menentukan segala sesuatu agar tercapainya keputusan bersama yang berdampak bagi Indonesia. Tetapi dengan korupsi itu sama saja telah melakukan tindakan dengan keputusan sendiri, sama yang saya sebutkan tadi, yaitu egois ya, dan hal yang tidak baik karena dalam menentukan dan melakukan segala sesuatu haruslah berdasarkan keputusan bersama. Karena Indonesia sangat menjunjung tinggi musyawarah. Jika melakukan tindakan korupsi ini berarti sama saja telah meremehkan kekuatan musyawarah, dan hal itu akan membuat negara kita menjadi terpecah belah. Dan di sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dengan adanya korupsi ini berarti telah melakukan tindakan yang melenceng dari sila ini, karena sila ini memiliki makna yaitu adil terhadap sesama dan menghormati setiap hak-hak manusia. Dengan tindakan korupsi menunjukkan ketidakadilan antara pemerintah dengan rakyat. Bukan hanya itu saja, ketidakadilan terhadap negara karena telah menggunakan sesuatu yang bukan menjadi hak miliknya. Hak ini dijadikan untuk kenikmatan bagi diri sendiri tanpa memikirkan tujuan awalnya hal tersebut dilakukan. Next. Ya, kasus berikutnya yaitu kasus Garuda, yaitu kasus dugaan korupsi yang dilakukan oleh Emir Syah selaku mantan Direktur Utama PT Garuda, yang mana dia menggandeng Sutikno Sudaryo atau SS, mantan Direktur Utama PT Mugireksa Abadi, yang dimana mereka itu juga melibatkan pihak-pihak lainnya terkait pengadaan pesawat pada tahun 2011 hingga 2021 yang menyebabkan kerugian negara mencapai 8,8 triliun. Yang berikutnya, analisa kasus ditinjau dari mikro dan makro kasus PT Garuda. Tinjauan mikronya, hal itu bertentangan dengan pedoman pengadaan armada atau PPA milik PT Garuda Indonesia. Sedangkan peran Sutikno dalam kasus tersebut mempengaruhi Emir Syah untuk menyetujui dari pihak manufaktur. Dan akhirnya Emir Syah Sattar menginstruksikan jajarannya untuk membuat analisis hingga memilih Bombardier CRJ-1000 dan ATR 72600. Nah, sedangkan analisa makronya yaitu dari kasus ini menyebabkan kerugian negara sebesar 8,8 triliun. Ya, berikutnya analisis kasus
berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Dari kasus tersebut, para tersangka itu berperilaku tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila, terutama sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Karena para tersangka tersebut tidak merasa bahwa perbuatannya itu dilihat oleh Tuhan yang Maha Esa. Jadi ini melenceng dari sila pertama. Kemudian sila kedua, di mana berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Karena perbuatan mereka tidak mencerminkan sebagai manusia yang memiliki adab, sampai-sampai berani merugikan negara yang merugikan sebesar 8,8 triliun tersebut, dan itu sangat tidak beradab menurut saya dan menurut kelompok kami.